Bagaimana tepatnya patofisiologi itu terjadi krisis hipertensi juga belum diketahui secara pasti. Nah, tubuh di setiap individu itu bisa mempertahankan perfusi ke organ tetap, baik meskipun dengan tekanan darah bervariasi melalui mekanisme autoregulasi, ya. Jadi, dua teori yang secara umum dikenal, yakni hipotesa tekanan dan juga hipotesa humoral, itu menerangkan bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan antara faktor tekanan atau humoral, maka bisa terjadi kondisi patologis yang mengarah pada proliferasi miointimal dan nekrosis fibrinoid. Sistem renin-angiotensin itu memainkan peranan yang sangat penting dalam mengontrol tekanan darah, ya. Peningkatan aktivitas renin plasma atau plasma renin activity atau PRA itu menstimulasi pembentukan angiotensin 2, yaitu vasokonstriktor yang menyebabkan peningkatan resistensi vaskular dan tekanan darah. Selanjutnya, peningkatan kadar renin dan angiotensin 2 itu menyebabkan peningkatan sekresi aldosteron, menyebabkan kerusakan endotelium pembuluh darah yang kemudian dibuktikan dengan adanya trombus fibrin pada pembuluh darah. Dikemukakan bahwa peningkatan tekanan darah itu bisa menyebabkan tingginya reaktivitas vaskular dan agen-agen vasoaktif seperti norepinefrin, angiotensin 2, dan juga vasopresin yang memicu natriuresis sehingga terjadi hipovolemia dan semakin memicu produksi dari agen vasokonstriktor, ya. Jadi hal ini itu bisa menyebabkan nekrosis fibroid pada arteri yang mempresipitasi kerusakan endotel, kemudian diikuti oleh deposisi trombosit dan juga pelepasan tromboksan yang berakhir dengan anemia hemolitik mikroangiopati. Di tahap selanjutnya, itu bisa menyebabkan proliferasi atau kerusakan miointimal yang berakhir dengan iskemia. Iskemia memicu produksi agen vasokonstriktor yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, dan siklus kembali terulang. Termasuk diantaranya yang diproduksi ya seperti asimetrik dimetilargin, yakni inhibitor nitrik oksid, ya, inhibitor nitrik oksid sintase endogen yang punya peran penting tentunya dalam patogenesis preeklamsia. Peningkatan resistensi vaskular itu merupakan mediator yang menyebabkan terjadinya krisis hipertensi yang diikuti oleh tingginya kadar natrium dan katekolamin yang mengarah pada kondisi vasokonstriksi yang berat. Kondisi primer yang menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium di ginjal itu adalah hiperaldosteronisme primer dan kelainan genetik seperti glukokortikoid remediable aldosteronism atau GRA. Kemudian pseudohyperaldosteronism atau Liddle syndrome, dan kemudian 2 hidroksilasis defisiensis, ya. Nah, diharapkan itu dapat menekan sekresi renin dan membatasi konsentrasi angiotensin 2 yang bersirkulasi dalam darah. Nah, kan tetapi kondisi yang mampu menarik natrium ini kemudian itu bisa menyebabkan vasokonstriksi melalui mekanisme ketonian untuk autoregulasi yang akhirnya bermanifestasi menjadi krisis hipertensi. Nah, Blumenfeld dan kawan-kawan itu membagikan krisis hipertensi berdasarkan yang disebabkan oleh peningkatan PRA, yakni lebih dari atau sama dengan 0,65 Ng atau ml per jam. Itu dinamakan hipertensi tipe R yang diterapi dengan agen antihipertensi yang menekan renin dan angiotensin 2 seperti penghambat ACE dan B-blocker dan hipertensi yang dependen terhadap volume natrium, yang dimana PRA bukanlah faktor penyebab PRA
kurang dari atau sama dengan 0,65 NGA per ml per jam dinamakan tipe V atau tipe 5 ya. Tipe 5 yang berespon dengan pemberian diuretik, antagonisis aldosteron, kemudian kalsium channel blocker, dan penghambat reseptor adrenergik.